Pernah nggak sih lo ngerasa kayak, wah gila, gua udah jago banget nih. Profit terus minggu ini, fix jadi sultan. Terus, tiba-tiba minggu depannya, Mik, akun hancur. Ae ngaco. Atau Candle malah belok arah kayak mantan yang tiba-tiba ghosting tanpa penjelasan. Kenal banget ya sama perasaan itu? Nah, ini bukan kebetulan bro. Ada penjelasan ilmiahnya kenapa kita bisa se-JR itu sama kemampuan trading kita. Manusia itu dasarnya serakah. Eits, tenang dulu. Ini bukan berarti lo orang jahat. Ini karena otak kita didesain untuk suka banget sama yang namanya dopamin. Setiap kali lo lihat chart hijau dan saldo nambah, otak lu tuh kayak lagi dikasih permen rasa kemenangan. Rasanya manis, nagih, dan bikin lo pengen lagi, dan lagi. Sensasi, yes, gua bener. Itu adiktif banget. Dan disinilah jebakan utamanya dimulai. Ketika dopamin itu membanjiri otak lo, muncullah yang namanya ilusi trading. Lo mulai ngerasa jago, bukan karena strategi lo yang benar-benar solid, tapi karena kebetulan aja market lagi cocok banget sama gaya trading lo. Mungkin lo lagi hoki, atau market emang lagi trending ke satu arah yang pas sama posisi lo. Masalahnya, otak kita yang lagi mabuk kemenangan ini percaya kalau itu semua 100% karena kehebatan kita. Padahal, bisa jadi kontribusi skill lo cuma 30%. Sisanya ya keberuntungan semata. Bahayanya, kita mulai buta dan mengabaikan fakta kalau market itu dinamis dan bisa berubah kapan aja. Dan kalau lo terus-terusan hidup dalam ilusi itu, trading yang harusnya jadi bisnis malah berubah jadi kasino digital pribadi. Lo mulai ngejar profit bukan lagi karena butuh atau sesuai rencana, tapi karena lo pengen ngerasain sensasi menang itu lagi. Lo mulai benci lihat warna merah, dan kalau rugi sedikit, bawaannya pengen balas dendam ke market. Ini bukan trading lagi bro. Ini udah jadi perang ego. Lo bukan lagi melawan market, tapi melawan bayangan diri lo sendiri yang haus akan validasi. Hasilnya, overtrading, melanggar trading plan, dan ujung-ujungnya, ya balik lagi ke Mik. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa sadar dan keluar dari ilusi berbahaya ini? Gimana caranya biar kita bisa trading dengan kepala dingin? Bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Tenang. Gue punya solusinya. Ini bukan cuma teori, tapi langkah-langkah praktis biar lo tetap waras di dunia trading yang kadang bisa bikin gila. Pertama, dan ini yang paling penting, sadari kalau market nggak peduli sama lo. Serius, market itu entitas raksasa yang nggak punya hati. Dia nggak ikut seneng waktu lo profit, dan dia juga nggak peduli sama rasa sakit lo waktu lo rugi. Market itu cuma bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan global. Jadi, berhenti deh berharap balas dendam sama market atau mikir market lagi ngincer gua nih. Lo bukan pusat dunia, apalagi pusat market. Terima aja kenyataan ini. Maka ego lo akan mulai turun. Kedua, trading itu bukan tempat buat cari validasi. Lo nggak perlu ngebuktiin ke siapa-siapa kalau lo jago. Yang paling penting dalam trading itu bukan seberapa besar profit lo dalam sehari, tapi seberapa konsisten dan seberapa lama lo bisa bertahan di market. Perkaya deh, profit 1% sehari, tapi konsisten dan bikin lo tidur nyenyak, itu jauh lebih keren daripada profit 50% dalam sejam. Tapi besoknya langsung mic dan bikin stres. Fokus ke proses, bukan ke pamer hasil. Ketiga, punya stop loss itu bukan tanda lo penakut. Justru itu tanda lo trader yang pinter dan realistis. Stop loss itu bukan tombol buat nyerah, tapi sabuk pengaman buat ngelindungin modal lo. Itu adalah batas logis yang lo tentuin sendiri. Biar lo nggak kehilangan semuanya cuma gara-gara satu keputusan bodoh yang didorong oleh ego. Anggap aja stop loss itu rem darurat. Lebih baik kehilangan sedikit daripada kehilangan seluruh mobil kan? Keempat, coba deh mulai pisahkan identitas lo antara trader dan pebisnis. Seorang trader seringkali fokus mencari peluang profit jangka pendek, dari jam ke jam, atau hari ke hari. Gak salah sih, tapi ini rentan banget kena emosi. Sedangkan seorang pebisnis, dia fokus membangun sistem jangka panjang yang bisa menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Jangan cuma mikirin hari ini profit berapa, tapi coba pikirin sistem trading gua ini udah profitable belum untuk 3 bulan ke depan. Bangun sistem bukan cuma berburu sinyal harian. Dan yang kelima, ini kelanjutannya. Latih diri lo untuk jadi pebisnis yang sadar risiko.
Cara berpikirnya harus dibalik. Jangan cuma mikir gimana caranya biar untung gede, tapi biasakan untuk mikir juga gimana skenario terburuknya. Dan apa yang harus gua lakuin kalau itu terjadi. Seorang pebisnis sejati itu bukan yang paling cepat kaya, tapi yang paling cepat belajar dari kerugian dan paling cepat beradaptasi dengan perubahan. Risiko itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dikelola. Jadi, ingat ya bro, serakah itu manusiawi. Semua orang punya itu. Tapi, kalau lo nggak sadar dan nggak bisa mengendalikannya, serakah bisa jadi jebakan paling mematikan dalam trading. Trading itu bukan cuma soal adu analisa teknikal atau fundamental, tapi lebih ke pertarungan melawan diri sendiri. Ini bukan soal siapa yang paling banyak profitnya, tapi siapa yang paling bisa ngontrol diri, paling disiplin, dan bertahan paling lama di arena ini. Pada akhirnya, tujuan kita bukan jadi kaya dalam semalam, tapi membangun kekayaan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadilah trader yang cerdas, yang memperlakukan trading sebagai sebuah bisnis serius, bukan sebagai mesin judi. Kalau lo ngerasa video ini bener-bener jelek dan kena banget di hati lo, dan coba tulis di kolom komentar, gua pilih jadi pebisnis yang sadar, bukan trader yang terjebak ilusi. Gue bakal seneng banget kalau lo klik tombol like, tekan subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng. Biar jadi pengingat buat kita semua. Terima kasih sudah nonton, tetap positif, dan sampai jumpa di video selanjutnya.